Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan telaah terhadap ayat dan hadis tentang tumbuhan. Bersama saya, Sri Asih Tanzilin, dengan nomor NIM 2030202181 dan rekan saya yaitu Miftahul Jannah dengan nomor NIM 2030202209. Tumbuhan adalah anggota dari kingdom plant. Salah satu ciri khas tumbuhan yang tidak dimiliki oleh organisme lain adalah kemampuannya untuk membuat makanan sendiri sebagai proses fotosintesis karena memiliki klorofil atau zat hijau daun. Namun, terdapat pengecualian karena ada beberapa sebagian tumbuhan yang hidup secara parasit. Di dalam sejarah, yang pertama-tama harus dikembangkan di bumi ini adalah tumbuhan, karena hanya tumbuhan hijau yang mampu menyediakan makanan, bahan mutlak yang sangat diperlukan bagi semua makhluk. Selain itu, tumbuhan juga melengkapi keperluan seperti obat-obatan, minuman bagi manusia. Tumbuhan juga merupakan organisme multiseluler yang bersifat autotrof. Tumbuhan berperan penting dalam merantai makanan sebagai produsen. Dalam ilmu yang mempelajari dunia tentang tumbuhan disebut juga ilmu botani. Dalam Al-Quran, kitab suci umat Islam, penyebutan tumbuhan dan hewan juga berulang. Penyebutan itu mengandung berbagai maksud, mulai dari perumpamaan, simbolisasi, kegunaannya sebagai obat dan makanan, hingga uraian atas suatu proses ilmu pengetahuan yang berlangsung. Hal yang disebut terakhir ini sangat jarang, bila tidak dapat dikatakan tidak ada sama sekali di dalam kitab suci agama lain. Tumbuhan seringkali disebut sebagai anugerah khusus bagi manusia. Bahkan Allah menggambarkan surga sebagai tempat tinggal yang indah di tengah kebun kelanggengan. Sayangnya makna ini tidak tergambar dengan baik dalam terjemah berbahasa Indonesia dan tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga. Orang yang percaya kepada Tuhan dan pengucapan perkataan-perkataan yang baik adalah manusia-manusia dambaan-Nya yang diibaratkan olehnya seperti pohon. Allah berfirman yang artinya, tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat, dan perumpamaan bagi kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Hadis riwayat Ibrahim ayat 24-26. Pengibaratan di atas begitu berarti betapa tidak seseorang akan merasakan nikmatnya keteduhan serta buah dan bunga dari sebuah pohon. Kesan yang pertama kali terlintas dalam benak seseorang saat memandang pohon rindang adalah ketenangan dan keteduhan. Kualitas macam inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala harapkan ada dalam diri mereka yang beriman kepadanya. Seorang mukmin harus hidup dalam rangka memberi kedamaian dan manfaat bagi orang lain di sekitarnya. Banyak ayat yang menyebutkan secara jelas manfaat tumbuhan sebagai sumber makanan bagi manusia dan juga makhluk hidup. Salah satunya adalah sebagai berikut, yang artinya, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, seperti pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, seperti zaitun dan delima, yang serupa bentuk dan warnanya, dan tidak serupa rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu, bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya, dengan disedekahkan kepada fakir miskin, dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Surat Al-An'am ayat 141. Adapun 7 manfaat tumbuhan, yakni diantaranya tumbuhan dapat menyediakan oksigen, dapat mengurangi polusi udara,
menjaga kualitas tanah, dapat mengkontribusi dalam perubahan iklim, dapat menjadi pengatur siklus air, dapat menjadi bahan pokok makanan bagi hewan dan manusia, dan yang terakhir yaitu menjaga habitat dan dapat menjadi pelindung bertahannya hidup bagi makhluk hidup di bumi ini. Adapun hadis, tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang atau burung, melainkan tanaman itu menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis nomor 1552. Jadi dinyatakan apabila orang yang menanam tanaman tersebut dimakan, lalu tanamannya itu dimakan oleh seluruh makhluk hidup di bumi ini, maka orang yang menanam tersebut akan mendapatkan ganjaran atau pahala yang dapat membantunya di akhirat kelak. Dan hal ini merupakan sedekah hingga ia sampai hari kiamat nanti. Demikianlah Allah memberi manusia berkah yang sangat besar melalui kehadiran tumbuhan. Mereka tercipta untuk manusia, baik sebagai sumber makanan maupun sebagai sumber bahan obat-obatan. Maka dari itu, kita sebagai manusia yaitu menjaga kelestarian alam, baik itu tumbuhan ataupun yang lainnya. Karena sebaik-baiknya ciptaan Allah yaitu untuk dijaga, bukan untuk dirusak. Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon ampun. Kepada Allah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.